Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis kemenangan Arsenal atas tuan rumah Aston Villa dengan skor 2-4. Pada laga ini, The Gunners memang sangat dominan baik dari segi possession ataupun chance creation. XG mereka cukup tinggi, 3,14. Namun dilihat dari XG timeline berikut, tampak di babak pertama Arsenal nggak banyak mendapatkan peluang besar. Odegaard dan kawan-kawan baru ciptakan big chance atau peluang dengan kemungkinan gol tinggi pada babak kedua. Aston Villa pun mampu merepotkan dengan gol cepatnya pada menit ke-5, serta unggul 2-1 sampai babak pertama. Nah, penasaran dengan bagaimana Arsenal bisa comeback pada laga ini dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Pada laga ini, Aston Villa menggunakan formasi 4-4-2 flat. Watkins dan Buendia sebagai ujung tombak, dan di lini tengah, Unai Emery menempatkan 4 gelandang. Sementara di kubu Arsenal, mereka menggunakan pakem 4-3-3-nya. Odegaard Saka bermain di posisi nomor 8, dan Jorginho kembali menjadi starter lantaran cederanya Thomas Partey. Dan di lini depan, alih-alih Martinelli, kali ini Trossard yang menjadi starter bersama Nketiah dan Bukayo Saka. Di fase awal build up Arsenal sudah menunjukkan hambatan. Shape 3-2 build up mereka dengan Zinchenko yang invert berhasil ditutup oleh Aston Villa. Emery menerapkan medium block. Dua striker mereka, Watkins dan Buendia, melakukan cover shadow atau menutupi akses terhadap dua pivot Arsenal. Block press 4-4-2 dari Villa ini cukup kompak. Mereka seringkali bisa gagalkan progresi Arsenal. Saat back memaksa untuk menjangkau pivotnya, Aston Villa akan langsung melakukan pressing trap mengepung dengan dua pemain. Merespon hal tersebut, The Gunners mencoba untuk melakukan invite press dengan bangun serangan yang lebih rendah dan juga kelebaran maksimal dengan fullback yang tetap stretch. Hal ini cukup berhasil untuk mengurai blok press Villa dan melakukan progresi dengan switch ke sisi jauh. Namun cepatnya para pemain Villa dalam melakukan track back atau kembali ke belakang berhasil menahan Arsenal sebelum mereka mencapai final third Villa. Anak asuh Arteta juga cukup kesulitan untuk menembus pertahanan Villa. Tim asuhan Unai Emery ini bisa meredam serangan Arsenal di sisi sayap dengan double cover yang mereka terapkan. Ini membuat winger Arsenal seringkali akan kalah jumlah di situasi ini. Taktik bertahan ini pula yang dikemukakan Thomas Frank, pelatih Brentford, dalam meredam Arsenal. Pola serangan tim tamu pun bisa terbaca. Villa nampaknya paham betul bahwa Arsenal akan menciptakan ruang di area half space dengan positioning Trossard yang stay wide untuk menarik fullback Villa keluar dan perlebar jarak dengan center back untuk diekspos oleh gelandang nomor 8 Arsenal. Hal ini yang diantisipasi oleh Aston Villa. Salah satu gelandang mereka akan selalu mengikuti pergerakan pemain Arsenal di area half space. Selain itu, The Gunners juga bermasalah dengan koneksi. Di momen ini, Trossard dan Zinchenko yang sedang kuasai bola nggak mendapatkan support karena pemain lain yang cukup jauh, dan terlihat gestur dari kedua pemain tersebut meminta rekannya untuk mendekat. Pun begitu, saat struktur koneksi Arsenal sudah ideal, Villa bisa meredamnya dengan double cover tadi. Gol pertama Villa pun berawal dari berhasilnya mereka putus koneksi Arsenal di sisi sayap. Pergerakan Zinchenko terbaca oleh Matty Cash dan bola lepas. Fullback Villa ini dengan kecepatannya langsung lancarkan counter yang dilanjutkan diagonal pass kepada Watkins. Pada momen ini, press defense Arsenal yang hanya menyisakan dua center back terekspos. Watkins dengan satu gerakan step over berhasil lewati Saliba dan lepaskan tembakan keras yang gagal diantisipasi oleh Ramsdale. Kesulitan menyerang melalui sayap kiri, The Gunners mencoba dengan skema long ball ke belakang lini Villa yang menargetkan pemain di sayap kanan dengan Saka ataupun Van Dijk sebagai targetnya. Di skema ini, Jorginho berperan sebagai passer di area yang cukup dalam.
Di sayap kanan, serangan Arsenal tampak lebih hidup. Gol balasannya tercipta dari overlap dan crossing wide. 3 pemain depan Arsenal narrow atau rapat di kotak penalti. Crossing wide bisa diantisipasi, namun bola second ball yang mengarah ke Saka langsung ia eksekusi dengan sepakan first time yang menghujam gawang Martinez. Namun, Arsenal kembali kecolongan dikarenakan struktur block press-nya yang buruk. Terlihat di sini Villa melakukan progresi hingga ke final third dengan mudah lantaran jarak antar lini yang sangat lebar. Di sisi sayap, area Ben White terekspos oleh Moreno yang berhasil lepaskan cutback kepada Coutinho yang muncul dari lini kedua. Dan ini adalah hal positif pada pertandingan ini. Tertinggal 2 kali, Arsenal menunjukkan mental yang positif sebagai title contender. Selain meningkatkan intensitas serangan, mereka juga mencoba untuk memaksimalkan setiap kesempatan yang ada. Pada babak kedua ini, The Gunners kembali samakan kedudukan dari situasi corner. Skemanya dengan melakukan short corner untuk menarik 2 pemain Villa. Melihat semua pemain lawan di kotak penalti, di sini Arsenal targetkan Zinchenko yang memposisikan dirinya di luar kotak dan memiliki ruang untuk lepaskan tembakan dari area tersebut. Sebelum gol ini terjadi, sebenarnya The Gunners juga lakukan upaya serupa di awal babak kedua, yang menandakan bahwa skema ini merupakan set play yang sudah direncanakan. Dan perjuangan Arsenal membuahkan hasil setelah 2 kali hampir kecolongan oleh counter attack dari Villa. Di masa injury time, mental The Gunners teruji dan berhasil cetak 2 gol. Gol ketiga mereka berawal dari skema switch play dan pergerakan Odegaard masuk ke kotak menarik lini kedua Villa dan ciptakan ruang di depan kotak bagi Jorginho. Sepakan first time Jorginho sempat mengenai Mistar, lalu membentur kepala Martinez sebelum masuk ke gawang Villa. Meski unggul, intensitas permainan Arsenal masih terjaga. Dan gol terakhir tercipta dari situasi defensive corner pada menit akhir. Di momen ini, anak asuh Arteta berhasil gagalkan corner kick Villa dan expose race defense-nya. Martinelli dengan kecepatannya dengan mudah bobol gawang Villa yang ditinggalkan Martinez saat situasi corner tersebut. Sebelumnya, ia mendapat umpan akurat dari Fabio Vieira. Unai Emery sendiri menyatakan bahwa ia nggak pernah menginstruksikan kipernya untuk naik mencetak gol. Ia cukup kecewa dengan keputusan Martinez. The Gunners berhasil puncaki klasemen lagi setelah City ditahan imbang Forest. Dan kemenangan ini sangat bagus untuk menaikkan moral tim, terlebih setelah hasil-hasil buruk sebelumnya. Yap, selain hal teknis dan taktikal, mental yang kuat dibutuhkan juga untuk menjadi juara.